unit mobil mewah, 3 unit sepeda motor dan beberapa bidang tanah disita penyidik di Tres Narkoba Polda Riau. Tidak hanya itu saja, uang tunai sejumlah 783 juta rupiah juga turut disita dari sindikat narkoba. Jumlah keseluruhan ditaksir mencapai 3,2 miliar. Barang dan uang haram tersebut merupakan hasil yang dikumpulkan para pelaku dan pengedar narkoba yang bahkan salah satunya dikendalikan oleh narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan. Wakapolda Riau Brigjen Tabana Bangun saat menggelar konferensi pers di Mapolda Riau bersama Wakil Gubernur Riau, Dedi Natar Nasution, perwakilan dari Kajati Riau, KBNNP, perwakilan Lem Riau serta dari Gerakan Nasional Anti Narkoba Granat Riau, menuturkan ekspose pengungkapan tindak pidana pencucian uang merupakan informasi publik atas pelaksanaan tugas kepolisian dalam menangani kasus penegakan hukum yang dilakukan Polda Riau. Terkait kasus tindak pidana penyucian uang yang berkaitan dengan jaringan peredaran narkoba di wilayah Polda Riau dan Kaltim, di daerah Kabupaten Rohil telah ditangkap tersangka Mi yang melakukan transaksi penjualan narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Berhasil disita oleh penyidik adalah 1 unit mobil merek Jeep Wrangler Rubicon, 1 unit mobil Nissan Terrano, 1 unit mobil Mitsubishi Pajero, 1 unit mobil Ford Ranger, 3 unit sepeda motor dan berbagai dokumen diantaranya 2 surat kepemilikan tanah SKGR, urai Brigjen Tabana. Pencucian uang kedua terjadi di Lapas Kelas 2 Tenggarong Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dengan tersangka MS, pria berusia 28 tahun asal Kaltim, bermodus operandi menyimpan uang hasil penjualan narkotika di rumahnya dan juga berupa kendaraan roda 4. Barang bukti yang disita adalah buku rekening tabungan atas nama istri dan juga rekening tabungan atas nama anak, kemudian 1 unit mobil mewah. Lanjut Tabana. Sebagaimana dijelaskan Wakapolda, kasus yang melibatkan tersangka di Lapas Tenggarong tersebut berawal dari tertangkapnya 2 orang pelaku di Bandara Sultan Syarif Kasim Kedua Pekanbaru pada Selasa, 29/3, dan hasil pemeriksaan mengakui sebagai suruhan dari narapidana yang berada di Lapas Kaltim. Tersangka MS saat ini sedang menjalani sisa hukuman di Lapas Kaltim dan dalam waktu dekat apabila sudah menyelesaikan hukuman akan dilakukan penyidikan lebih lanjut terhadap kasus pencucian uang tersebut, janji Tabana. Ada 2 jenis TPPU yang bisa kita ungkap
sejak tahun 2013 jadi sudah lebih kurang menjalani jaringan peredaran narkoba di wilayah kita ini 9 tahun lebih. Kemudian untuk yang di Kaltim, hasil pengembangan penangkapan tersangka awalnya di Bandara Pekanbaru, bahwa hasil TPPU yang kita dapatkan ini belum membuktikan sejak kapan dia melakukan, tetapi dari hasil pemeriksaan pernah satu kali lolos. Satu kali lolos. Ini yang kedua yang ketangkap melalui bandara. Tadi ketika di dalam saya dengan Bapak Kapolda, penjelasan yang beliau sampaikan, yang tertangkap ini juga akan dibawa barangnya itu ke luar Riau sampai ke Kalimantan, akan ada beberapa daerah lain. Jadi kita juga bisa berkesimpulan yang sering kita dapatkan barang di sini itu tidak hanya digunakan untuk Riau sekitarnya, tetapi juga menjaring sampai keluar, luas sampai keluar Riau. Dapat kita duga bahwa daerah Riau ini merupakan daerah distributor. Masuk barangnya ke sini kemudian didistribusikan ke daerah-daerah lain. Kalau kita melihat ketangkapnya sebagaimana disampaikan oleh Wakapolda tadi, berada di Bandara SSK 2, artinya itu yang tertangkap. Pasti ada kasus yang sebelumnya yang patut kita duga yang lolos lewat dari sana. Karena tidak mungkin dia akan melakukan hal yang sama kalau tidak pernah ada yang lolos. Jadi kira-kira dugaan kita seperti itu. Oleh karena itulah, sekali lagi dengan tidak bosan, saya atas nama pemerintah Provinsi Riau, selain mengapresiasi ini, menghimbau kita semua, seluruhnya, termasuk rekan-rekan media, siapapun kita yang merasa ikut bertanggung jawab dengan Riau yang kita sayangi,